Yang Jatinegara dan Pemberanjak Bekasi sampai Cikarang dilakukan di jalur 9. Bekasi sampai Cikarang di jalur 9. Dari hari pertama dan hari kedua nih Bu, terkait dengan pemberlakuan rute baru ini. Ada poin, hari kedua jauh lebih baik ya. Kelambatan bisa kita minimalkan, flow penumpang jadi lebih teratur ya. Okay. Yang dilakukan adalah yang pertama, pembatasan kecepatan yang kemarin 20 km per jam sudah diselesaikan, sehingga menuju peron 6 dan 7 sudah normal untuk kecepatannya, baik masuk dan keluar stasiun Manggarai. Yang saat ini sedang diselesaikan adalah untuk masuk jalur 1 dan 2 untuk kereta jarak jauh. Dengan lancarnya kereta jarak jauh, artinya kereta kita tidak ngantri yang dari Bekasi Cikarang ataupun untuk antrian yang Cikini ya, karena untuk jalur keluar masuknya saat ini kan masih dibatasi, tapi malam ini akan diselesaikan. Jadi ini adalah optimalisasi yang kita lakukan khusus untuk pemecahkan ya dari penumpukan penumpang yang awalnya kita hanya memanfaatkan peron 6 dan 7 untuk tujuan Bekasi Cikarang dan tujuan Angke Tanah Abang Sudirman saat ini dipecah. Jadi mulai dari pukul 3 sore tadi untuk tujuan Cikarang Bekasi itu ada di peron 9 yang awalnya itu peron kereta bandara. Yang tujuan Duri Tanah Abang itu dilakukan di 6 dan 7 sehingga penumpukan kita bisa antisipasi. Penumpang bisa lebih nyaman untuk melakukan transit. Dan ini akan dilakukan terus-menerus evaluasinya. Kami dari sisi operator, penumpang, semua kita beradaptasi dengan rekayasa pola operasi yang baru ini. Tapi kita harus optimis bahwa adaptasi ini memang membutuhkan waktu, tetapi ini untuk menjamin keselamatan kita dalam menggunakan KRL karena setiap hari bertambah. Sekarang hampir 1.100 perjalanan. Orang yang nyebrang untuk melakukan transit di stasiun Manggarai itu ada hampir 200.000 orang, bahkan lebih. Bagaimana kalau pengembangan stasiun Manggarai ini menjadi 18 peron, kalau tidak dibuat pola transit naik dan turun, bayangkan kalau kita turun di peron 1 harus transit di peron 18. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang dilakukan untuk pengembangan stasiun Manggarai sebagai pusat sentral ya, stasiun sentral sebagai transit nantinya, karena pengembangan stasiun ini masih dalam tahap penyelesaian. 60% ini memberi dampak switch over yang berdampak kepada loop perjalanan KRL. Masih ada 40% lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan perlu diketahui penyelesaian Manggarai ini tidak boleh memberhentikan kereta. Artinya kita bekerja tetap mengoperasikan kereta-kereta ini. Sehingga kepada pengguna jasa komuter lain, KAI berkomitmen ya, dan KAI Komuter berkomitmen terus melakukan evaluasi dalam perbaikan selama masa adaptasi. Gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun ini dengan tetap mengutamakan lift dan eskalator untuk mereka yang sangat membutuhkan, lansia, ibu hamil, kemudian ibu yang membawa balita, bahkan mungkin teman-teman disabilitas, sehingga fasilitas ini bisa kita maksimalkan untuk kenyamanan kita melakukan transit di stasiun. Oke, Bu Ana, mohon maaf, tadi kita menemukan ada beberapa penumpang yang istilahnya mereka masih bingung karena memang mereka belum mendapatkan informasi di media sosial karena mereka tidak mengakses atau memang tidak ada akses untuk informasi dari media sosial, khususnya mohon maaf para orang-orang yang sudah tua seperti itu. Nah, itu bagaimana tanggapan dari komuter itu sendiri? Sangat dimungkinkan. Saya sebagai pegawai pun harus beradaptasi dengan semua fasilitas ini supaya saya bisa mengedukasi para penumpang. Sehingga yang dilakukan adalah tidak berhenti melakukan edukasi dan sosialisasi baik kepada pegawai, petugas maupun pelanggan-pelanggan kami. Karena yang awalnya kita nyebrang lewat peta, sekarang ada fasilitas lift, eskalator, dan tangga yang bisa kita maksimalkan untuk melakukan transit gitu ya. Kemudian yang paling efektif adalah kami tidak berhenti melakukan announcement di atas KRL ataupun di stasiun supaya yang ada di stasiun dan KRL mengetahui adanya perubahan rekayasa pola operasi. Oke, kalau untuk petugasnya sendiri akan mohon maaf berteriak menginformasikan seperti ini tuh direncanakan akan sampai kapan Ibu? Ya, jangan dibilang berteriak menginformasikan. Mohon maaf. Narasi-narasi kayak gini harus kita luruskan. Siap. Petugas itu berupaya menginformasikan dengan segala cara ya.
ya, dengan segala cara. Yang kita layani ini kalau sebelum pandemi ada 1,2 juta penumpang 1,2 dengan semua lapisan masyarakat. Oke. Sehingga tadi yang tidak mengetahui akhirnya terinformasi. Masa adaptasi ini akan terus dilakukan ya. Tidak cukup 2-3 hari atau seminggu. Tetapi karena apa? Komuter ini ada pengguna yang rutin, ada juga pengguna musiman. Ada juga pengguna yang mungkin dia datang ke Jakarta menggunakan pertama kali. Sehingga edukasi dan sosialisasi tidak ada batasnya, Mas. Ini yang harus kita lakukan terus-menerus, tetapi kita berharap kepada komuter yang memang rutin menggunakan KRL ini 14 hari ke depan bisa lebih cepat beradaptasi dengan adanya rekayasa. Oke, Bu Ana, mohon maaf lagi Bu, terkait dengan tadi kan ada kasus pencopetan Bu yang terjadi di sini. Nah itu dinyatakan pelaku bebas karena memang tidak ada tuntutan dari korban. Nah dari komuter lain sendiri, apakah ada imbauan khusus bagi masyarakat atau ada persiapan khusus terkait dengan pengamanan di stasiun Manggarai ini khususnya? Di semua fasilitas publik, tidak hanya di stasiun, tapi di semua area publik kita harus tetap berjaga-jaga terhadap kita, tetap fokus, dan sebagai komuter kita sesimpel mungkin untuk membawa barang bawaan kita. Ya. Yang kedua, jika ada kejadian apapun yang ada di stasiun, silakan pelaporan kepada petugas kami. Sebisa mungkin kami akan membantu setiap laporan yang diberikan oleh pelanggan kepada kami. Oke, kalau dari segi komuter lain sendiri, apakah menyiapkan berapa jumlah petugas untuk pengamanan di sini, Bu? Ya, kalau dari sisi petugas ya, ini kita selama masa adaptasi ini ada tambahan juga ya, sehingga tidak hanya Manggarai yang perlu dipenerbang, tetapi ada beberapa stasiun yang terdampak seperti di Tebet, Tanah Abang, Angke dan Duri ini juga berdampak ya, karena mereka sekarang arahnya ke Bekasi, tidak ke Bogor, sehingga ada juga hal-hal yang perlu kami informasikan. 4.500 pengamanan yang ada di semua stasiun ini kita pertebal dengan penugasan ya, 400 sampai 500 petugas pegawai kantor pusat untuk melakukan edukasi sosialisasi di stasiun. Bahkan besok kami akan bekerja sama dengan KAI Group dan kementerian yang akan juga melakukan sosialisasi tersebut. Oke, baik. Melakukan sosialisasi itu ke sini, Bu. Iya dong. Ini programnya ini pemerintah loh. Ya, program Manggarai ini udah yang SO kelima, artinya sudah ada 4 proses sebelumnya untuk double track. Stasiun Cikarang sampai ke sini ada 11 stasiun yang sudah diselesaikan. Double track itu memungkinkan untuk menambah frekuensi perjalanan. Sehingga pembangunan ini yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian, operatornya adalah KAI Komuter. Sehingga kementerian, KAI Group dan KAI Komuter pasti bekerja sama dalam menyelesaikan setiap adanya permasalahan itu. Ibu, ini kan tadi ada juga nih pengamanan dari anggota BRIMOB. Nah, alasan penerjunan anggota BRIMOB sendiri di sini kenapa, Bu? Kami tidak hanya di sini, setiap hari kami berkoordinasi dengan kewilayahan. BRIMOB, TNI, Polri selalu melakukan koordinasi ya, karena untuk pengamanan stasiun, untuk melakukan penertiban budaya baru, mereka sangat membantu. Jadi tidak hanya dalam masa ini, tetapi setiap hari kami memang berkoordinasi dengan TNI. Gimana terkait evaluasi atau persiapan untuk besok, karena mengingat besok kan hari kerja. Ya. Itu gimana, apa yang dilakukan budaya KAI Ya, Komuter? saya ulang lagi ya, untuk operasional mulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam ada 1.054 perjalanan, mengoptimalkan peron 9 sebagai antisipasi untuk kepadatan ketika transit, yakni untuk tujuan Bekasi Cikarang, sehingga Tanah Abang, Duri Angke dan Sudirman bisa dilayani di peron 6 dan 7. Dan kami juga menyiapkan feeder-feeder ataupun kereta luar biasa untuk dijalankan menuju Angke Kampung Bandan, sehingga transit ini bisa diantisipasi kepadatan di stasiun Manggarai. Udah? Oke, terima kasih Bu Ana. Berarti baru mulai jam 3 tadi ya, Bu?